Yang pertama, periode 1, masa awal kedatangan abad ke-16 sampai abad ke-18. 1. Masuknya bangsa Portugis dan Katolik abad ke-16. Yang pertama, tahun 1511, bangsa Portugis menaklukkan Malaka dan mulai berlayar ke Nusantara, termasuk Jawa, untuk berdagang rempah-rempah. Yang kedua, tahun 1522, kapal Portugis berlabuh di pelabuhan Banten dan Cirebon. Bersama pedagang, misionaris Katolik dari Ordo Yesuit mulai datang. Tokoh utamanya adalah Francisco Xaverius, tahun 1556, yang sempat singgah di Demak dan Jepara. Yang ketiga, kondisi penyebaran belum berhasil luas. Alasan 1. Kerajaan-kerajaan di Jawa atau Demak, Pajajaran, dan Mataram saat itu kuat berpegang pada Islam. Yang kedua, agama Katolik dianggap identik dengan kekuasaan dan keserakahan Portugis. Yang ketiga, tidak ada pemimpin lokal yang besar memeluk agama ini, sehingga pengikutnya hanya sebatas pedagang, budak, atau orang asing. Yang keempat, akhir periode, pengaruh Portugis meredup setelah kalah saing dengan Belanda. Komunitas Katolik yang tersisa hanya sedikit dan tersembunyi. Yang kedua, kedatangan Belanda dan Protestanisme pada abad ke-16. Yang pertama, tahun 1596, Belanda pertama kali mendarat di Banten. Dibentuknya VOC atau Komisi Dagang Hindia Timur pada tahun 1602. Yang kedua, kebijakan VOC membawa pendeta-pendeta dari gereja reformasi Belanda, melarang agama Katolik dan agama lain selain Protestan karena dianggap agama musuh atau Spanyol dan Portugis. Yang berikut, agama kekristenan saat itu berfungsi sebagai alat politik dan kekuasaan, bukan misi penginjilan murni. Gereja hanya dibangun di kota dagang atau Batavia, Semarang, dan Surabaya untuk melayani orang Belanda, pegawai, dan budak. Yang berikut, kondisi belum ada usaha serius menyebarkan ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pedalaman orang Jawa pribumi belum banyak tersentuh. Yang berikut, periode 2, masa penginjilan serius dan perluasan, abad ke-19 sampai abad ke-20. Periode ini adalah masa paling penting di mana kekristenan mulai masuk ke masyarakat Jawa pribumi dan membentuk gereja-gereja besar yang ada sekarang. Yang pertama, berakhirnya VOC dan masuknya misi asing tahun 1799 sampai 1850. Setelah VOC bangkrut tahun 1799, pemerintahan kerajaan Belanda mengambil alih. Peraturan menjadi lebih longgar dan banyak lembaga misi dari Eropa mendapat izin masuk. Yang kedua, peran penting pendeta J.F. Rotler tahun 1821 sampai 1876, Bapak Gereja Jawa. Yang pertama, beliau dianggap tokoh paling berjasa bagi kekristenan di Jawa Tengah. Metode baru tidak lagi memaksakan budaya Eropa, tapi mempelajari bahasa Jawa, adat istiadat, dan budaya Jawa. Ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jawa atau aksara Jawa dan Latin. Yang berikut, pusat kegiatan mulai dari Kedung Kepuh, Demak, kemudian berkembang ke Purwodadi, Grobogan, Jepara, Kudus, hingga ke pedalaman Jawa Tengah atau Amoerang atau Pati dan Tayu. Mulai banyak orang Jawa pribumi yang percaya meski harus menghadapi tantangan berat dari lingkungan dan adat setempat. Yang ketiga, tantangan hukum kolonial kewarganegaraan Eropa. Pada masa ini, orang yang dibaptis Kristen otomatis dianggap sebagai orang Eropa menurut hukum kolonial. Orang Kristen Jawa harus membayar pajak lebih mahal, tunduk pada hukum Eropa, dan terpisah dari masyarakat adat. Hal ini membuat banyak orang enggan menjadi Kristen karena takut dikucilkan. Baru pada tahun 1879 peraturan ini dihapus sehingga penginjilan makin lancar. Yang keempat, perkembangannya di daerah Latin. Yang pertama, Jawa Barat. Misi Utrecht bekerja di daerah Cirebon, Indramayu, hingga Ciamis. Agak lambat karena budaya Sunda dan Islam yang sangat kuat. Yang kedua, Jawa Timur, dimulai dari Surabaya, Malang, lalu masuk ke pedalaman seperti Ngawi, Madiun, hingga Bojonegoro.
Di sini juga berkembang pesat aliran Katolik yang dibawa kembali pada abad ke-19 atau misi dari Belanda. Yang berikut periode 3, pertumbuhan dan pembentukan gereja mandiri, tahun 1900 sampai 1942. Masa ini ditandai dengan makin banyaknya orang Jawa yang menjadi Kristen, munculnya pemimpin pribumi dan terbentuknya organisasi gereja sendiri. 1. Lahirnya pemimpin pribumi. Yang pertama, tidak lagi hanya dipimpin pendeta asing, muncul tokoh-tokoh besar orang Jawa seperti Pendeta Darmo Puspito, Pendeta Sutikno, dan Pendeta Probowinoto. Mereka mengajarkan Injil dengan cara berbudaya Jawa, ibadah menggunakan bahasa Jawa, pakaian adat, dan penyesuaian bentuk kebaktian tanpa mengubah isi iman. Yang kedua, berdirinya GKJ atau Gereja Kristen Jawa. Ini adalah puncak sejarah perkembangan di Jawa. Tahun 1912, berdirilah Gereja Kristen Jawa atau GKJ di Ambrawa. Ini adalah gereja yang dibentuk oleh orang Jawa untuk orang Jawa dengan cara Jawa. GKJ menjadi gereja terbesar dan paling mewakili kekristenan budaya Jawa, tersebar luas di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Yang ketiga, perkembangan Katolik. Misi Katolik makin kuat dengan masuknya para imam dan bruder. Berdirinya pusat-pusat misi besar di Ganjuran, Yogyakarta, Muntilan, Ambrawa, dan Malang. Tokoh penting, Pater Van Lith yang berjasa besar mengembangkan Katolik di Jawa dan membangun sekolah-sekolah. Di sini juga mulai terjadi penyesuaian budaya, misalnya bangunan gereja bergabung gaya Jawa. Yang keempat, peran sekolah dan rumah sakit. Misionaris membangun sekolah dan rumah sakit sebagai sarana pelayanan. Hal ini sangat diterima masyarakat dan mempercepat penyebaran iman. Banyak anak-anak yang bersekolah kemudian dibaptis dan menjadi pemimpin masa depan. Yang berikut periode 4, masa penguasaan Jepang dan kemerdekaan tahun 1942 sampai 1965. Yang pertama, masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Semua pendeta asing ditangkap dan dimasukkan ke kamp tahanan. Pemimpin gereja diserahkan sepenuhnya ke tangan orang Indonesia atau Jawa. Situasi sulit, gereja diawasi ketat, harus bergabung dalam satu wadah, namun justru melatih orang Jawa berdiri sendiri mengelola gereja. Yang kedua, masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Setelah 1945, gereja-gereja makin kokoh berdiri sendiri tanpa bantuan asing. Muncul banyak gereja baru di berbagai daerah. GKJ berkembang pesat hingga ke desa-desa pedalaman. GKPS atau Gereja Kristen Pasundan di Jawa Barat, GKJW, Gereja Kristen Jawa Timur, memisahkan diri dari induk dan berdiri sendiri. Gereja Katolik makin mengkokohkan jemaat dan struktur keuskupan. Yang ketiga, tantangan gejolak politik tahun 1950 sampai 1965. Terjadi peristiwa politik dan pemberontakan di beberapa daerah Jawa. Komunitas Kristen kadang menjadi sasaran tuduhan, namun tetap bertahan dan berperan dalam persatuan bangsa. Yang terakhir, periode 5, masa modern kondisi sekarang, tahun 1970 sampai sekarang. Yang pertama, perubahan pesat dan keragaman. Kekristenan di Jawa tidak lagi hanya memiliki gereja-gereja tua, GKJ, Katolik, GKJW, tapi berkembang banyak aliran atau denominasi baru, Pentakosta, Betel, HKI, GPDI, dan lain-lain, yang tumbuh sangat cepat di kota-kota besar maupun desa. Penyebaran merata dari pesisir hingga pegunungan, dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Yang kedua, akulturasi budaya. Ciri khas kekristenan di Jawa adalah akulturasi atau percampuran budaya. Contoh, gereja bergaya joglo, kebaktian menggunakan gamelan, nyanyian rohani dengan tambang Jawa, penggunaan bahasa Jawa halus dalam ibadah. Ini warisan dari masa Odrel hingga sekarang. Yang ketiga, posisi sosial. Umat Kristen di Jawa menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Banyak tokoh Kristen menjadi pemimpin daerah, pendidik, dokter, dan tokoh bangsa. Hidup berdampingan dengan mayoritas Islam, pembangunan toleransi yang menjadi ciri khas budaya Jawa. Kesimpulan, sejarah perkembangan kekristenan di Jawa adalah sejarah perjalanan panjang dari sekedar agama, pedagang, atau penjajah, menjadi agama yang berakar kuat di hati masyarakat pribumi.
Kunci keberhasilannya ada pada penyesuaian dengan budaya Jawa yang dilakukan para pendahulu seperti Rottler dan para pemimpin pribumi, serta peran pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Saat ini kekristenan menjadi salah satu unsur kekayaan budaya dan keberagaman agama yang indah di Pulau Jawa, hidup berdampingan dalam damai. Yang berikut kita masuk dalam sejarah perkembangan misi kekristenan di Papua. Kekristenan di Papua memiliki sejarah yang sangat unik dan erat kaitannya dengan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Papua. Agama ini kini dianut oleh mayoritas penduduk Papua. Lebih dari 90% terbagi antara Kristen Protestan dan Katolik. Perkembangannya tidak lepas dari peran misionaris, pertemuan dengan budaya lokal, serta kaitannya dengan sejarah politik dan kehadiran Indonesia. Secara garis besar, sejarah ini dibagi menjadi 5 periode utama. Periode 1, masa awal kedatangan dan percobaan, abad ke-17 sampai 19. Masa ini ditandai dengan kedatangan bangsa Eropa pertama kali, namun upaya penyebaran belum berhasil dan masih sangat terbatas. 1. Kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis, abad 16 sampai 17. Pada tahun 1526, kapal Spanyol yang dipimpin Georgi dan Menzies mendarat di Pulau Biak. Saat itu mereka menamai pulau ini Ilhas dos Papuas, atau Pulau Orang Berambut Keriting, asal mula nama Papua. Bersama pedagang dan penjelajah misionaris Katolik ikut datang. Namun, usaha penyebaran agama belum berhasil. Alasan kegagalan: 1. Wilayah Papua sudah dijangkau, banyak hutan lebat, sungai besar, pegunungan terjal. 2. Masyarakat masih hidup dalam kelompok suku kecil dan masih sangat kuat memegang kepercayaan roh nenek moyang. Ketiga, penyakit asing yang dibawa orang Eropa mewariskan banyak penduduk, sehingga orang Papua menganggap kedatangan mereka membawa bencana. 4. Tidak ada pendampingan jangka panjang, mereka hanya singgah sebentar untuk berdagang rempah-rempah. Yang kedua, kedatangan Belanda dan upaya pertama, abad ke-19. Pada tahun 1828, Belanda mendirikan benteng Dubus di Teluk Triton, Papua Selatan. Pendeta Protestan ikut datang, tapi lagi-lagi gagal bertahan karena kondisi alam yang keras, penyakit, dan serangan suku setempat. Pada masa ini, penyebaran agama belum menyentuh pedalaman, hanya sebatas pesisir selatan dan barat saja. Yang berikut periode 2, masa penginjilan serius dan berhasil. Ini adalah masa paling penting dalam sejarah kekristenan di Papua, di mana Injil benar-benar mulai diterima dan berakar. Titik awal sejarah gereja di Papua dimulai dari sini. 1. Tokoh kunci Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlieb Geisler. Pada tanggal 5 Februari 1855, hari kelahiran gereja di Papua. 2 misionaris asal Jerman yang dikirim oleh lembaga misi Gosner Mission tiba di Pulau Mansinam, Teluk Doreri, atau dekat Manokwari. Mereka bukan hanya pendeta tetapi juga ahli pertanian dan kerajinan. Metode mereka berbeda. Mereka hidup bersama penduduk, belajar bahasa lokal dan mengajarkan cara bercocok tanam baru selain mengajarkan agama. Awalnya sulit, tapi lambat laun orang lokal mulai percaya karena mereka melihat ketulusan. Pada tahun 1857 terjadi pembaptisan pertama. 2 anak laki-laki suku Afrai, Ikuari, dan Asei menjadi orang Papua pertama yang dibaptis Kristen. Yang kedua, perluasan wilayah misi. Dari Manisinam, misi meluas ke daerah Manokwari, Sorong, Teluk Cendrawasih, Biak, dan Teluk Berau. Peran orang Maluku dan Minahasa. Belanda membawa pendeta dan guru dari Ambon, Ternate, dan Minahasa atau Sulawesi Utara untuk membantu. Mereka adalah orang Indonesia Timur yang sudah Kristen duluan. Mereka sangat berperan besar karena sudah mengerti budaya Nusantara dan bisa menjadi jembatan antara misionaris asing dan orang Papua. Kedatangan misi Katolik tahun 1898 baru masuk lebih serius di akhir abad ke-19, berpusat di Merauke atau Papua Selatan dan daerah pegunungan tengah. Berikut periode 3, masa pertumbuhan dan masuk ke pedalaman, tahun 1900 sampai 1942.
Pada masa ini, Injil masuk ke wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, seperti lembah Balim, dan jumlah jemaat bertambah sangat cepat. 1. Masuk ke pegunungan tengah. Sebelum tahun 1900, orang luar belum tahu ada penduduk jutaan yang tinggal di pegunungan tengah Papua. Pada tahun 1920 sampai 1930, setelah penemuan lembah Balim, misionaris masuk ke sana. Tokoh terkenal seperti pendeta Johan W. van der Kolk yang masuk ke wilayah suku Dani, Yali, dan Lani. Tantangan sangat berat. Suku-suku ini masih hidup tradisional, sering berperang antar suku, dan hidup telanjang. Misionaris berjuang mendamaikan perang suku dan mengajarkan perdamaian menurut Injil. Yang kedua, peran Alkitab dan sekolah. Misionaris menyusun huruf untuk bahasa-bahasa Papua yang sebelumnya tidak tertulis. Alkitab diterjemahkan ke bahasa Biak, bahasa Dani, bahasa Santani, dan lain-lain. Ini cara paling ampuh menyebarkan iman. Dibangun banyak sekolah dasar dan rumah sakit. Melalui pendidikan, orang Papua makin terbuka dan banyak yang menjadi pemimpin gereja. Berikut periode 4, masa penguasaan Jepang dan peralihan kekuasaan tahun 1942 sampai 1962. Masa ujian berat sekaligus masa kebangkitan gereja Papua. 1. Masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Jepang menguasai Papua. Semua misionaris Eropa ditangkap dan dimasukkan ke kamp tahanan. Pergantian pimpinan, seluruh tugas gereja diserahkan sepenuhnya ke tangan pendeta dan guru orang Papua sendiri. Dampak positif, orang Papua belajar memimpin gereja mereka sendiri, mengelola ibadah, dan melayani jemaat tanpa bantuan orang asing. Ini benih kementerian gereja. Meski diawasi ketat, iman orang Papua makin kuat karena merasa dijaga Tuhan di masa sulit. Yang kedua, masa pemerintahan kolonial Belanda pasca perang tahun 1945 sampai 1962. Belanda kembali berkuasa, gereja makin tumbuh besar. Tahun 1956 berdirilah Gereja Kristen Injili GKI di Irian Barat, sekarang GKI Papua. Ini adalah gereja persatuan terbesar yang menggabungkan semua jemaat hasil misi Protestan. Tokoh besar seperti pendeta First J. Kilian dianggap bapak gereja Papua. Gereja Katolik juga makin kuat, mendirikan keuskupan di Jayapura, Merauke, dan Wamena. Banyak tokoh gereja ini yang kemudian menjadi tokoh perjuangan hak-hak orang Papua. Yang terakhir, periode kelima, masa integritas ke Indonesia hingga sekarang. Masa di mana Papua menjadi bagian dari Indonesia, gereja makin mengokohkan diri dan menjadi kekuatan sosial dan budaya terbesar. 1. Peralihan ke Indonesia tahun 1963. Setelah penentuan pendapat rakyat Peperda tahun 1969, Papua resmi menjadi bagian Indonesia. Gereja menjadi wadah penyatu dan tempat orang Papua menjaga identitas budaya serta iman mereka di tengah perubahan besar akibat masuknya banyak pendatang dari luar Papua. GKI Papua menjadi organisasi gereja terbesar di Indonesia atau anggota terbanyak dan menjadi ujung tombak perjuangan damai, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pertumbuhan dan keragaman. Saat ini sekitar 65-70% penduduk Papua adalah Kristen Protestan dan sekitar 25-30% adalah Katolik. Sisanya beragama Islam dan kepercayaan lain. Selain GKI Papua, tumbuh juga banyak denominasi baru seperti GPDI, Pentakosta, Betel, HKI, dan lain-lain yang berkembang pesat terutama di kota-kota besar. Gereja Katolik memiliki peran sangat besar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, terutama di daerah pedalaman pegunungan. Yang ketiga, akulturasi budaya Papua. Kekristenan di Papua sangat khas. Iman Kristen dipadukan dengan budaya adat. Contoh, ibadah menggunakan pakaian adat, nyanyian rohani dengan irama lagu daerah, penggunaan alat musik tradisional, dan konsep kerajaan Allah disesuaikan dengan pemahaman adat tentang kebersamaan dan damai sejahtera. Gereja menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat di mana ada kampung, di situ ada gereja. Yang keempat, tantangan dan peran saat ini. Gereja di Papua tidak hanya urusan rohani, tapi juga berperan dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat, menjadi penengah damai di tengah konflik sosial dan politik yang kadang terjadi, menjaga iman,
agar tidak terlepas dari akar budaya orang Papua sehingga identitas Papua tetap kuat meski zaman berubah. Kesimpulan, sejarah perkembangan kekristenan di Papua adalah kisah perjalanan iman yang luar biasa. Dari hutan belantara yang sulit dijangkau, perang suku, dan kepercayaan nenek moyang hingga menjadi wilayah dengan persentase penduduk Kristen tertinggi di Indonesia. Kunci keberhasilan penyebarannya ada pada 1. Ketulusan misionaris yang mau hidup dan berjuang bersama masyarakat. 2. Peran pendampingan sosial atau sekolah, rumah sakit, dan pertanian. Yang ketiga, orang Papua sendiri yang kemudian memimpin dan menjadikan iman Kristen sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya mereka. Saat ini,